Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya yang berjudul tentang resiko investasi. Pengertian investasi jangka pendek adalah penempatan dana dalam instrumen keuangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, biasanya di bawah 1 tahun. Contohnya saham, reksadana, pasar uang, deposito, obligasi jangka pendek. Cocok untuk kebutuhan likuiditas cepat dan diversifikasi aset. Jenis-jenis resiko investasi jangka pendek. Yang pertama, volatilitas pasar. Volatilitas pasar adalah ukuran tingkat perubahan harga suatu aset atau pasar dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi volatilitas, semakin besar fluktuasi harga yang terjadi. Volatilitas sering digunakan untuk mengukur resiko pasar. Yang kedua, resiko likuiditas adalah resiko yang timbul ketika suatu aset tidak dapat dijual dengan cepat tanpa mengalami penurunan harga yang signifikan. Artinya, sulit mengubah aset menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai. Yang ketiga ada resiko suku bunga, yaitu potensi kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penurunan nilai obligasi dan mempengaruhi biaya pinjaman. Yang keempat ada resiko inflasi. Resiko inflasi yaitu penurunan daya beli uang akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dapat menggerus nilai real investasi dan tabungan. Yang kelima ada risiko kredit. Risiko kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, seperti bunga atau pokok pinjaman. Risiko ini sering dihadapi oleh lembaga keuangan atau investor obligasi. Yang keenam ada sentimen pasar. Sentimen pasar yaitu sikap atau perspektif kolektif investor terhadap kondisi pasar atau aset tertentu. Sentimen ini bisa bersifat optimis atau pesimis dan dapat mempengaruhi harga aset secara signifikan, meskipun tidak selalu berdasarkan analisis fundamental. Yang ketujuh, resiko teknikal. Resiko teknikal merujuk pada potensi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor teknis dalam perdagangan atau sistem, seperti kesalahan sistem perdagangan, gangguan teknologi, atau kesalahan dalam analisis teknikal. Selanjutnya ada volatilitas pasar. Pengertiannya adalah tingkat perubahan harga suatu aset atau instrumen keuangan dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar pergerakan harga naik atau turun dalam waktu singkat, semakin tinggi volatilitasnya. Volatilitas mencerminkan tingkat risiko dan ketidakpastian di pasar. Biasanya, pasar dengan volatilitas tinggi dianggap lebih berisiko, tapi juga bisa memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Contohnya saham, misalnya harga saham PT XYZ pada hari Senin adalah 5.000, hari Selasa naik menjadi 5.500, 10%. Hari Rabu turun menjadi 4.700, turun 14,5%. Perubahan harga yang tajam dalam waktu singkat ini menunjukkan bahwa saham PT XYZ memiliki volatilitas tinggi. Yang kedua contohnya pasar kripto. Bitcoin sering disebut memiliki volatilitas tinggi. Contohnya harga Bitcoin bisa naik dari 30.000 USD ke 35.000 USD dalam 2 hari. Lalu turun lagi ke 28.000 USD minggu berikutnya. Fluktuasi besar ini menunjukkan tingginya ketidakpastian dan spekulasi di pasar kripto. Contoh yang ketiga dari volatilitas akibat berita. Ketika Bank Sentral mengumumkan perubahan suku bunga atau ketika terjadi konflik geopolitik, harga saham dan mata uang bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Ini menunjukkan volatilitas pasar yang dipicu oleh faktor eksternal. Kesimpulannya, volatilitas pasar penting untuk dipahami oleh investor karena mempengaruhi strategi investasi, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Pasar yang sangat volatil membutuhkan kewaspadaan dan strategi yang tepat agar tidak mengalami kerugian besar. Kalau kamu butuh cara
Selanjutnya pengertian resiko likuiditas. Pengertian resiko likuiditas adalah resiko yang timbul ketika suatu aset atau instrumen keuangan tidak dapat dijual dengan cepat tanpa menurunkan harga secara signifikan. Yang artinya investor atau perusahaan mungkin kesulitan untuk mengubah aset menjadi uang tunai saat dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau pasar yang tidak aktif. Risiko ini juga bisa terjadi jika perusahaan atau individu tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang atau biaya operasional. Contoh dari risiko likuiditas yaitu saham perusahaan kecil atau saham tidak likuid. Misalnya seorang memiliki saham di perusahaan kecil yang jarang diperdagangkan. Ketika ia ingin menjual saham tersebut, tidak ada pembeli di pasar atau harga jual jauh lebih rendah dari harga wajarnya. Ini menunjukkan risiko likuiditas karena sulit menjual tanpa rugi besar. Yang kedua, properti. Seorang memiliki rumah seharga 2 miliar tapi membutuhkan uang tunai segera untuk kepentingan pribadi atau pengobatan. Ia kesulitan menjual rumah dengan cepat tanpa menurunkan harga secara drastis. Properti adalah contoh aset tidak liquid karena butuh waktu lama untuk dijual. Yang ketiga, perusahaan tidak punya kas. Sebuah perusahaan memiliki banyak aset seperti mesin dan gedung, tapi tidak punya cukup uang tunai untuk membayar utang yang jatuh tempo minggu ini. Meskipun asetnya bernilai, kurangnya likuiditas bisa membuat perusahaan gagal bayar. Yang keempat, bank run. Jika banyak nasabah menarik uangnya secara bersamaan dan bank tidak punya cukup uang tunai, bank bisa mengalami krisis likuiditas meskipun secara aset mereka sehat. Kesimpulannya, resiko likuiditas penting dalam manajemen keuangan karena bisa menyebabkan kerugian besar atau bahkan kebangkrutan. Investor dan perusahaan harus memiliki cadangan likuid dan mengelola aset serta kewajiban dengan hati-hati untuk menghindari masalah likuiditas. Selanjutnya ke pengertian dari risiko suku bunga, yaitu risiko kerugian yang timbul akibat perubahan suku bunga pasar yang mempengaruhi nilai investasi atau kewajiban keuangan. Risiko ini terutama berdampak pada instrumen keuangan seperti obligasi, pinjaman, dan deposito. Secara umum, kenaikan suku bunga menurunkan nilai pasar obligasi yang sudah diterbitkan. Penurunan suku bunga bisa menguntungkan peminjam tapi merugikan pemberi pinjaman. Contoh risiko suku bunga: satu, obligasi; yang kedua, kredit atau pinjaman; yang ketiga, deposito atau tabungan. Kesimpulannya, risiko suku bunga penting dipertimbangkan dalam investasi dan manajemen keuangan karena mempengaruhi nilai aset, biaya utang, dan arus kas. Investor biasanya menggunakan seperti. Selanjutnya ke risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terjadi ketika pihak peminjam gagal membayarkan kewajiban keuangannya, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Risiko ini umum terjadi pada institusi keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, investor obligasi, di mana mereka memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Contoh dari risiko kredit: yang pertama, pinjaman bank ke individu; yang kedua, perusahaan gagal bayar obligasi. Selanjutnya ke pengertian risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam konteks investasi atau keuangan pribadi, risiko inflasi terjadi ketika tingkat inflasi melebihi tingkat pengembalian investasi, sehingga nilai real dari uang atau aset yang dimiliki menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, uang yang kita miliki tidak lagi bisa membeli barang atau jasa sebanyak sebelumnya karena harga naik. Contohnya dari risiko inflasi: yang pertama, tabungan bank; yang kedua, pendapatan tetap; yang ketiga, investasi obligasi. Kesimpulannya, risiko inflasi sangat penting dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan jangka panjang
Untuk menghindarinya, investor bisa memilih aset yang mengalahkan inflasi seperti saham, emas, properti, reksadana atau instrumen pasar dengan hasil yang lebih tinggi dari inflasi. Selanjutnya ke pengertian sentimen pasar. Sentimen pasar adalah persepsi, pandangan atau emosi kolektif investor terhadap kondisi pasar atau terhadap suatu aset tertentu, misal saham, obligasi atau mata uang. Sentimen ini bisa bersifat positif bahkan negatif dan seringkali mempengaruhi pergerakan harga bahkan jika tidak didukung oleh data fundamental. Contohnya dipengaruhi oleh berita ekonomi dan politik, peristiwa global, perang atau pandemi, laporan keuangan, komentar dari tokoh penting seperti CEO atau orang besar, rumor dan terakhir rumor dan media sosial. Contoh dari sentimen pasar yaitu yang pertama sentimen positif. Misal pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan pajak untuk perusahaan teknologi. Investor percaya bahwa kebijakan ini akan mendorong keuntungan perusahaan. Akibatnya harga saham-saham teknologi naik karena sentimen positif, meskipun belum ada laporan laba terbaru. Yang kedua, sentimen negatif. Muncul berita bahwa salah satu bank besar mengalami masalah keuangan. Meskipun belum ada data resmi, pasar panik dan harga saham sektor perbankan langsung turun. Ini mencerminkan sentimen negatif yang memicu aksi jual. Yang ketiga, pasar kripto dan sentimen media sosial. Elon Musk membuat cuitan tentang Bitcoin tanpa alasan fundamental yang kuat. Harga Bitcoin bisa langsung melonjak atau anjlok hanya karena reaksi emosional pasar. Ini adalah sentimen pasar yang sangat reaktif. Simpulannya, sentimen pasar bukan berdasarkan fakta semata, melainkan emosi kolektif para pelaku pasar. Memahami sentimen pasar yang penting untuk mengetahui arah pergerakan harga jangka pendek, menentukan waktu masuk atau keluar pasar, menghindari keputusan impulsif saat pasar panik atau euforia. Selanjutnya pengertian risiko teknis. Ya, risiko teknis adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem, kesalahan teknologi, gangguan operasional atau kesalahan manusia dalam proses teknis suatu aktivitas, khususnya dalam konteks keuangan, perdagangan, dan bisnis. Risiko teknis berbeda dengan risiko pasar atau risiko kredit karena penyebabnya bersifat internal dan teknis, bukan dari kondisi ekonomi atau kemampuan membayar. Contoh dari risiko teknis, yang pertama gangguan sistem perdagangan, kesalahan input data, kegagalan infrastruktur, serangan cyber, dan lain-lain. Kesimpulannya, risiko teknis penting diidentifikasi dan dikelola karena dapat menyebabkan gangguan besar dalam operasi dan keuangan. Untuk mengelola risiko ini, organisasi biasanya melakukan yang pertama backup data dan sistem cadangan, pengujian sistem secara berkala, pelatihan SDM untuk menghindari human error, keamanan cyber security yang kuat. Kesimpulannya, investasi jangka pendek mengandung risiko meskipun terlihat aman. Perlu strategi dan pemahaman risiko yang baik. Tipsnya, pilih instrumen liquid, pahami profil risiko pribadi, gunakan analisis capital dan berita terkini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.